Biografi singkat Nabi Suci Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jujur dan dapat dipercaya, inilah nama-nama yang diberikan orang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya dinamai demikian, tetapi beliau selalu membuktikan dengan tindakan dan seluruh kehidupannya bahwa beliau mewujudkan sifat-sifat tersebut dalam pribadinya. Namun, apa yang membuatnya begitu istimewa? Hal ini dapat dijelaskan dengan nama yang dipilih Allah untuknya. Namanya adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada saat yang sama juga Ahmad, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpuji. Manifestasi dari rahmat dan kemuliaan Allah, kualitas dari nama ini termanifestasi dengan sendirinya terutama pada masa hidupnya di Madinah dan dalam penaklukan Mekah. Kemenangan-kemenangannya yang gemilang melawan musuh-musuh yang berkuasa dan perlakuannya yang adil terhadap mereka setelah merebut kekuasaan, merupakan kesaksian akan hal ini. Nama Ahmad, yang terpuji, menunjukkan belas kasih Allah inilah yang Allah anugerahkan kepada orang-orang beriman ketika mereka menyucikan jiwa mereka dan berjuang untuk mendapatkan ridha Allah. Nama ini termanifestasi dengan sendirinya pada masa-masa penganiayaan di Mekah, ketika hanya mereka yang menyucikan jiwa mereka dan meninggalkan hawa nafsu yang buruk yang mendapatkan manfaat dari kebaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tindak dengan kebajikan tertinggi dalam setiap situasi kehidupan atau posisi sosial yang ia hadapi. Sebuah kualitas yang sangat dipuji tidak hanya oleh para pengikutnya, tetapi juga oleh orang lain yang mempelajari kehidupannya. Garis waktu berikut ini memberikan gambaran tentang peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 571. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, 577. Wafatnya ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Aminah. Tian ibu Nabi Muhammad, Aminah, dan perwalian Abd al-Muttalib ketika ia berusia sekitar 6 tahun. 579. Wafatnya kakek Abdul Muttalib. Wafatnya kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muttalib, ketika beliau berusia sekitar 8 tahun. Pamannya, Abu Talib, menjadi walinya. 591. Dasar-dasar Hilf al-Fudul. Hilf al-Fudul terbentuk di Mekah pada tahun 590 Masehi untuk menegakkan keadilan melalui tindakan komunal bagi mereka yang tidak mendapatkan perlindungan dari suku mereka sendiri. Pada usia 20 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan aliansi ini dengan orang lain di masa mudanya. 595. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah binti Khuwailid. Menikahi Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita pedagang yang kaya raya. Saat usianya sekitar 25 tahun, Khadijah berusia 40 tahun saat ini. 610. Awal mula turunnya Wahyu Al-Quran. Wahyu Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia sekitar 40 tahun. Wahyu ayat-ayat pertama surat Al-Alaq 613. Proklamasi Islam di depan umum. Awal dari proklamasi Islam di Mekah, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia sekitar 43 tahun. 615. Penganiayaan terhadap kaum muslimin dimulai. Penganiayaan terhadap umat Islam oleh suku Quraisy pemimpin suku Mekah dimulai. 615. Hijrah pertama ke Abisinia. Hijrah ke Abisinia, juga dikenal sebagai hijrah pertama, adalah sebuah peristiwa dalam sejarah awal Islam di mana para pengikut pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bermigrasi dari Arab karena penganiayaan mereka oleh suku Quraisy. Konfederasi suku-suku Arab yang berkuasa di Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencapai usia 44 tahun. 620. Tahun berkabung Khadijah dan Abu Talib. Tahun berkabung wafatnya istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah, dan pamannya, Abu Talib. Muhammad berusia sekitar 49 tahun. 620. Tantangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Taif. Pada peristiwa di Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memproklamirkan Islam, namun beliau mendapat penolakan di sana dan harus menghadapi tantangan berat. 622. Hijrah ke Madinah. Hijrah para pengikut Islam meninggalkan Mekah dan pindah ke Madinah. Setelah beberapa bulan,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat yang terhormat Abu Bakar radhiyallahu anhu menyelesaikan migrasi ke Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia sekitar 51 tahun 623. Perjanjian damai dengan suku-suku Yahudi dan Media. Masjid pertama dibangun di Madinah yang berfungsi sebagai pusat ibadah dan persekutuan umat Islam. Masjid ini juga merupakan tempat di mana azan, panggilan salat bagi umat Islam, pertama kali dikumandangkan. 624. Pertempuran pertama dalam Islam. Pertempuran Badar melawan orang Mekah. Pertempuran pertama dalam Islam. Perang Badar, kaum muslimin memenangkan pertempuran Badar melawan tentara Mekah, menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah Islam. 625. Pertempuran Uhud. Pertempuran Uhud, kaum muslimin menderita kekalahan pada pertempuran Uhud, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan ketabahan yang luar biasa dan terus memimpin para pengikutnya dengan penuh tekad. 627. Keberhasilan dalam pertempuran Parit. Dalam pertempuran Parit, kaum muslimin menerapkan strategi pertahanan yang cerdas dan berhasil memukul mundur musuh-musuh mereka. 628. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah menghasilkan gencatan senjata antara kaum muslimin dan penduduk Mekah dan menciptakan periode perdamaian dan stabilitas. 629. Penaklukan Mekah secara damai. Kaum muslim merebut kembali Mekah tanpa kekerasan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan pengampunan yang murah hati kepada mantan musuh-musuhnya. 632. Haji terakhir sang Nabi. Haji wada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ziarah terakhirnya dan menyampaikan pidato perpisahannya yang terkenal di Mekah, yang berisi ajaran dan pedoman bagi masyarakat. 632. Perpisahan dan wafatnya sang Nabi. Pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di Madinah setelah memenuhi misinya sebagai Nabi terakhir Allah, meninggalkan gerakan keagamaan dan sosial yang signifikan yang terus berkembang dan berpengaruh. Siapakah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagi sebagian orang, beliau adalah orang paling suci yang pernah ada, rahmat bagi seluruh alam dan teladan moral dan spiritual yang sangat baik selama berabad-abad. Gereja menyebutnya sebagai antikristus, dan dalam perdebatan tentang Islam saat ini, dia digambarkan secara karikatural atau menjadi sasaran kritik keras. Pendiri Islam yang suci ini tentu saja merupakan salah satu tokoh yang paling banyak dibicarakan dalam sejarah dunia. Dalam biografi Nabi ini, kehidupannya ditelusuri secara rinci, jelas dan sesuai dengan kenyataan. Kita akan mendapatkan wawasan otentik tentang kisah hidup seorang pria yang mengubah sejarah dunia yang belum pernah ada sebelumnya.